Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Tidak ada seorang pun yang menyalakan pelitanya lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Firman Tuhan yang kita baca adalah satu bagian daripada pengajaran Tuhan yang memakai bahasa metafora atau bahasa gambaran. Dia menggambarkan bagaimana umat Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama, dia harus menjadi pelita yang bersinar dan tidak boleh disembunyikan dan tidak boleh ditutup-tutupi akan kehidupannya yang harus menjadi saksi. Dia harus memancarkan terang di dalam hidupnya untuk bagaimana orang bisa melihat terang itu dan boleh datang dan percaya kepada terang yang sebenarnya, yaitu Kristus. Dan yang kedua adalah dia memancarkan terangnya dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan perkataan-perkataan yang baik, supaya Bapa dipermuliakan dalam hidupnya. Tetapi menjadi satu hal yang menarik, bagaimana dengan Matius pasal 6 ayat 3 yang mengatakan, jika engkau melakukan sedekahmu, janganlah sampai tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan tangan kananmu. Apa yang kita harus katakan mengenai hal ini? Tentu kita harus sesuaikan dengan konteks pengertiannya yang sebenarnya. Matius pasal 6 ayat 3 sedang berbicara supaya umat Tuhan jangan meniru perbuatan orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan menginginkan kita untuk tidak meniru perbuatan mereka, karena mereka berbuat baik, mereka melakukan sedekah adalah supaya melalui apa yang mereka perbuat itu mereka mendapatkan pujian. Mereka memamerkan apa yang mereka perbuat supaya mereka mendapatkan pujian, kepopuleran, bahkan bisa mendapatkan pengikut yang semakin bertambah banyak. Tentu tidak demikian. Kita yang sebagai terang, kita umat Tuhan yang sebagai terang adalah dengan tujuan supaya nama Tuhan dipermuliakan, adalah supaya bisa membawa orang datang dan percaya kepada Kristus yang adalah terang yang sebenarnya. Jadi ada beda motivasi, ada beda cara tentunya dan tujuan dengan apa yang kita lakukan sebagai umat Tuhan yang adalah terang adanya. Dan yang selanjutnya firman Tuhan di dalam ayat 34 mengingatkan bahwa mata kita adalah pelita tubuh. Tentu di sini bukan bicara tentang organ mata secara fisik, tapi ini bicara tentang persepsi atau cara pandang, bahwa cara pandang kita itu sangat menentukan hasil dari kehidupan kita. Cara pandang kita itu sangat penting. Jikalau cara pandang kita baik, maka kehidupan kita menghasilkan satu hal yang baik dalam kehidupan kita. Jikalau cara pandang kita tidak baik, negatif, jahat, maka hasilnya pun tentu akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik, bahkan jahat. Oleh sebab itu pentingnya kita dalam hidup kita memikirkan dan memperhatikan cara pandang kita. Ada dua orang yang diutus oleh perusahaan besar yang menjual sepatu. Untuk mereka mensurvei satu daerah, apakah daerah itu cocok untuk mempromosikan dan memasarkan sepatu mereka. Dan mereka pun pergi ke tempat itu. Setelah berapa saat kedua sales ini pun pulang melaporkan. Tetapi laporan mereka berbeda. Yang satu mengatakan tidak cocok melakukan promosi dan pemasaran di tempat itu karena orang di situ tidak suka pakai sepatu. Tetapi yang satu mengatakan pemasaran, promosi di sana
dan pemasaran sepatu di sana sangat cocok karena banyak orang yang belum memiliki sepatu. Satu tempat dengan orang yang sama di survei tetapi menghasilkan survei yang berbeda. Kenapa? Karena ada persepsi yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Satu begitu negatif, satu positif, maka hasilnya pun berbeda. Satu menghasilkan sesuatu yang negatif, satu menghasilkan positif. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Cara pandang kita itu sangat penting. Bagaimana cara pandang kita itu sangat menentukan bagaimana hasil kehidupan kita. Kalau cara pandang kita negatif, maka negatiflah hasil dari kehidupan kita. Tetapi kalau cara pandang kita, persepsi kita adalah persepsi yang positif, maka hasilnya pun positif. Bagaimana kita menghadapi kesulitan dan masalah. Tak kala kita menghadapi dengan cara pandang yang negatif, maka hasilnya pun kita akan menjadi tertekan, stres, depresi, bahkan mengalami kegagalan. Tetapi kalau kita mempunyai cara pandang yang positif, maka kesulitan dan masalah itu bisa menjadi sarana untuk kita belajar, menjadi batu loncatan untuk kita mencapai keberhasilan dalam hidup kita. Oleh sebab itu cara pandang kita sangat penting. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa mata itu kalau gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Ini bicara tentang apa? Bahwa cara pandang kita, jika di dalamnya tidak ada harapan lagi, maka seluruh hidup kita akan menjadi hampa, seolah-olah semuanya sia-sia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 mengingatkan kita. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah terang dunia. Setiap orang yang mengikut Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan Dia akan memberikan terang hidup kepada mereka. Jadi yang pertama, setiap kita yang belum percaya, dia harus datang untuk percaya kepada Tuhan, untuk mendapatkan terang hidup di dalam hidupnya. Dan setiap kita yang percaya, kita harus semakin dekat pada Tuhan untuk kita dituntun oleh terang hidup itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang akan memimpin dan menuntun hidup kita, bahkan cara kita berpikir, supaya kita boleh dalam hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, di dalam percaya kita kepada Kristus, kita akan memperoleh kehidupan kekal di dalam Dia. Maka sangat penting bagaimana kehidupan kita. Adakah kehidupan kita sudah masuk di dalam percaya kepada Tuhan? Dan lebih lanjut lagi, firman Tuhan menginginkan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan menyuruh kita merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu ada dalam hati dan pikiran kita. Firman Tuhan itulah membentuk cara pandang kita, berpikir kita, sehingga dalam kehidupan kita senantiasa mengeluarkan cara berpikir yang benar, cara pikir yang baik, cara pikir yang positif. Dengan demikian, maka kehidupan kita akan juga menghasilkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, supaya di dalamnya kita boleh memuliakan Tuhan. Kita melalui kehidupan kita, melalui kesaksian kita, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih daripada itu, kita boleh membawa dia datang kepada Tuhan, percaya dan memperoleh keselamatan daripada Dia. Bahkan di dalamnya, bagaimana kita lihat hidup kita senantiasa boleh hidup di dalam kemenangan dan di dalam berkat Tuhan yang limpah. Amin.